4306. Memegang pedang tujuh puncak, Long Chen menebas Heaven Venerate dari ras iblis. Ketajaman pedang tujuh puncak tak tertandingi dan dengan mudah mengiris tubuh mereka. Di sisi lain, baik Guoran maupun Xia Chen, masing-masing menghadapi satu Heaven Venerate, mengalami kesulitan tak terduga dalam pertarungan mereka. Guoran terkejut saat mengetahui pedang tempurnya rusak akibat satu benturan dengan cakar ahli itu. Perlu dicatat bahwa pedang ini adalah item suci domain dunia kelas atas. Namun, bukan hanya mereka tidak dapat menembus pertahanan lawan, namun mereka juga menerima kerusakan hanya dalam satu bentrokan. Guoran sangat terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Sementara itu, Xia Chen menggunakan rune di sekelilingnya untuk menjebak lawannya. Namun, dengan satu raungan dari Heaven Venerate, kunci rahasianya hancur. Harus diketahui bahwa teknik Xia Chen biasanya dapat melumpuhkan setengah langkah abadi setidaknya untuk sesaat. Namun, ahli iblis ini dengan mudah menghancurkannya. Memanfaatkan perhatian mereka yang teralihkan, Long Chen dengan cepat mengayunkan pedang tujuh puncaknya dua kali, membelah dua Heaven Venerate menjadi dua. Membunuh. Namun, yang mengejutkan mereka adalah para World King yang tersisa tidak lari dan malah menyerang mereka. Ketiganya bertarung bersama dan langsung membantai semua ahli iblis. Yang mengejutkan mereka bertiga adalah para ahli iblis itu begitu ganas hingga mereka bertarung sampai mati, tanpa ada satupun dari mereka yang berusaha melarikan diri. Apakah mereka gila? Apakah mereka tidak merasa takut? Xia Chen bertanya-tanya. Kecerdasan mereka nampaknya sangat rendah, dan kecepatan reaksi mereka agak lambat. Kemungkinan besar, mereka sudah terbiasa dengan kehidupan yang damai, sehingga menyebabkan naluri mereka memburuk. Di dunia di mana umat manusia telah dimusnahkan, mereka mungkin akan berpuas diri dan bodoh. Long Chen menebak. Para ahli iblis ini sangat kuat. 5 Heaven Venerate sebanding dengan para Eternals setengah langkah di dunia luar, tetapi ketika mereka mulai bertarung, reaksi mereka jelas agak lambat. Kalau tidak akan mudah bagi Long Chen untuk membunuh mereka. Bagaimana ahli ras iblis begitu kuat di sini? Guoran mengeluh, menatap sedih pada pedangnya yang sekarang hancur. Senjata-senjata ini pada dasarnya sudah rusak sekarang. Bentuk kehidupan di sini tumbuh dengan nutrisi dari Primal Chaos Ki, jadi mereka berkali-kali lebih kuat dari kita dalam segala hal. Kita harus berhati-hati. Selain itu, kita harus membuatnya seolah-olah mereka menerobos celah di gerbang dan akibatnya hancur, kata Long Chen. Apakah trik seperti itu akan berhasil? Tanya Guoran ragu-ragu. Kecerdasan mereka sepertinya terbatas, jadi mereka seharusnya bisa dibodohi untuk sementara waktu. Xia Chen, kamu bisa mengatur formasi. Blokir dunia luar untuk berkomunikasi dengan mereka, dan jangan khawatir formasinya akan rusak. Umat manusia telah lama dilenyapkan di sini, jadi makhluk hidup ini tidak tahu apapun tentang seni formasi. Anda seharusnya dapat mengaturnya dengan bebas, kata Long Chen. Baiklah. Guoran mulai bekerja, melemparkan mayat-mayat itu ke celah gerbang. Tubuh mereka segera dihancurkan oleh tekanan yang mengerikan, berubah menjadi kabut darah yang berceceran di area sekitar gerbang. Sementara itu, Xia Chen menyiapkan formasi yang menghalangi suara melewati gerbang. Setelah itu, mereka bertiga menghapus jejak kehadiran mereka dan pergi. Setelah menjauh dari gerbang, mereka menemukan tempat yang bagus bagi Xia Chen untuk memasang cakram formasi. Cakram ini berfungsi sebagai titik acuan untuk memastikan mereka tidak tersesat dan juga sebagai simpul transportasi spasial. Xia Chen juga menyiapkan formasi ilusi di luar. Dengan cara ini, apalagi para ahli bodoh ini, bahkan jika ahli manusia yang tidak setingkat Grandmaster formasi datang, mereka tidak akan melihat sesuatu yang aneh. Setelah mengaturnya, mereka bertiga terbang. Mereka menemukan bahwa vegetasi di sini tumbuh subur pada tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan yang ada di surga luapan nirwana. Pohon yang sama mungkin hanya tumbuh hingga 10 meter di dunia mereka, tetapi di sini, tingginya akan mencapai ratusan meter. Mereka hampir tidak dapat mengenali pohon yang sama di sini. Sial, apakah ini dunia di zaman kuno? Tidak heran para ahli iblis itu begitu kuat. Melihat ini, Guoran tercengang. Primal Chaos Ki sangat padat hingga mereka bisa merasakan fluktuasinya dengan setiap lambaian tangan mereka. Bahkan tanpa sengaja menyerapnya, itu mengalir ke tubuh mereka dengan sendirinya. Long Chen juga merasakan fenomena yang disebutkan oleh ahli naga. Dia mampu menjaga keseimbangan energi inti di tempat ini. Setibanya di sini, dia dengan jelas merasakan kekuatannya terus diisi ulang. Di sisi lain, di Nirvana Overflow Heaven, dia telah menggunakan lebih banyak energi daripada yang diperolehnya. Ketiganya terbang dengan cepat. Tiba-tiba, mereka mendengar ledakan yang mengguncang surga, dan ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah. Dia langsung meraih Xia Chen dan Guoran dan menyeret mereka ke samping. Boom! Sinar cahaya surgawi yang sangat besar melesat melewati mereka bertiga dan menembus pepohonan dan gunung yang tak terhitung jumlahnya. Kemanapun cahaya itu lewat, kehancuran terjadi, menyebabkan bumi meleleh dan asap hitam keluar dari kehampaan.
Bahkan Long Chen berkeringat dingin melihat serangan ini. Itu telah melampaui pemahamannya saat ini. Jika dia tidak menghindar dengan cukup cepat, mereka bertiga akan musnah. Guoran pucat karena ketakutan. Apakah kita sudah diperhatikan? Saat itu, dunia bergetar dan mereka melihat lebih banyak sinar cahaya surgawi terbang keluar. Jelas sekali, pertarungan antar ahli yang menakutkan sedang berlangsung, dan mereka tidak menargetkan mereka bertiga. Baru saja, mereka hanya menghindari serangan yang kebetulan berada di dekat mereka. Mereka ahli tingkat berapa? Seru Xia Chen. Bahkan kehampaan pun terkorosi, dan hukum langit dan bumi berada dalam kekacauan. Mungkin hanya orang-orang abadi sejati yang mampu melakukan hal seperti itu. Mari kita lihat, kata Long Chen. Pakar abadi, Guoran dan Xia Chen sama-sama gemetar, tapi mereka mengikuti Long Chen. Mereka bertiga dengan hati-hati mendekat untuk melihat medan perang. Kadang-kadang, sinar cahaya surgawi terbang di udara tidak jauh dari mereka, dan salah satu sinarnya meninggalkan lubang tanpa dasar di tanah. Menatap ke dalam lubang, Guoran berkeringat. Dia hanya ingin pergi dan berlari sejauh yang dia bisa, tapi dia masih mengumpulkan keberaniannya untuk mengikuti Long Chen. Setelah 2 jam, mereka bertiga akhirnya berhasil menyelinap menuju puncak gunung. Gunung ini baru terbentuk dan tertutup lumpur. Mereka bertiga kemudian menjulurkan kepala ke atas gunung untuk mengamati dan akhirnya berhasil melihat 2 sosok berukuran sangat besar. Salah satunya adalah iblis bersayap emas. Kedua sayapnya tampak seolah-olah terbuat dari emas murni, ujung bulunya dilapisi banyak duri tajam. Selain itu, matanya berisi cahaya keemasan yang berputar-putar, yang berkedip-kedip seperti kilat di setiap kedipan. Long Chen belum pernah melihat spesies setan bersayap ini sebelumnya. Adapun lawannya adalah kura-kura hitam, dan cangkangnya memiliki bintik 5 warna. Ia berjongkok di tanah, menatap iblis bersayap emas. Pertarungan mereka telah benar-benar mengubah medan di sekitarnya. Berdasarkan apa yang Long Chen lihat, kedua makhluk ini berimbang, dan tidak ada yang unggul dalam konflik mereka. Tekanan yang sangat mengerikan. Xia Chen merasa sulit bernapas, dan wajahnya sepucat selembar kertas. Meskipun berada dalam kesulitan, dia tidak berani menggunakan jimatnya untuk menahan tekanan ini, malah memilih untuk mengertakkan gigi dan menonton dengan cemas. Boom! Saat itu, kedua sosok besar itu saling menyerang dengan kejam seperti 2 bintang jatuh. 4307. Tidak baik, Long Chen terkejut. Kedua keberadaan menakutkan ini sepertinya menjadi marah dan sekarang menggunakan energi inti mereka. Long Chen langsung menyeret Guoran dan Xia Chen ke belakangnya. Saat dia melangkah di depan mereka, rasanya seperti ada meteor yang bertabrakan dengannya. Kekuatan yang luar biasa hampir menyebabkan dia batuk darah. Boom! Gelombang kematian menyebar, meratakan tanah, meninggalkan langit dan bumi tanpa warna. Setelah dampaknya, Long Chen, Xia Chen, dan Guoran mendapati diri mereka diselimuti kegelapan, linglung. Long Chen dengan hati-hati menjulurkan kepalanya keluar dari lumpur, dan yang mengejutkannya, dunia ini telah menjadi gurun tandus. Retakan meresap ke atmosfer, dan petir menggelegar. Sepertinya tempat ini tiba-tiba menjadi neraka. Melihat inti medan perang, dia melihat aura ahli bersayap emas telah melemah secara signifikan. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan mengepakkan sayapnya, berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang seketika. Tampaknya ia telah kalah dan tidak punya pilihan selain pergi. Sial, bahkan dari jarak sejauh itu, gelombang kejutnya saja sudah cukup untuk menghancurkan kami. Ahli abadi benar-benar menakutkan, kata Xia Chen. Harus diketahui bahwa mereka sangat jauh dari kedua makhluk itu, tetapi gelombang kejut dari tabrakan mereka sangat mengerikan. Jika bukan karena Long Chen yang menanggung dampak terberat, mereka berdua akan hancur total. Keduanya mungkin tidak dianggap sebagai keberadaan yang menakutkan di sini. Long Chen menggelengkan kepalanya dengan serius. Mengapa tidak? Tanya Xia Chen dan Guoran. Pikirkan tentang itu. Mengapa tidak ada makhluk hidup lain yang ikut campur dalam pertempuran mereka? Kemungkinan mereka tidak memiliki sekutu untuk membantu mereka, kata Long Chen. Bos, apa maksudmu mereka mirip dengan kultivator pengembara kita, seru Guoran. Saat itu, kura-kura hitam juga lepas landas, keempat kakinya membawanya pergi dengan sangat cepat. Bumi bergetar saat berlari. Kami akan mengejarnya. Long Chen melambaikan tangannya. Bos, apa yang kamu rencanakan? Tanya Guoran. Hehe, kura-kura hitam itu terluka parah. Ia mungkin kembali ke sarangnya untuk memulihkan diri. Mari kita lihat apakah kita bisa memanfaatkannya, Long Chen terkekeh. Memanfaatkan pakar abadi. Guoran dan Xia Chen sama-sama menelan ludah dengan gugup, terkejut dengan keberanian Long Chen. Long Chen membimbing mereka menuju kura-kura hitam dengan menelusuri auranya. Mereka bertiga mempertahankan aura tersembunyi mereka, dan tak lama kemudian, mereka tiba di pegunungan yang sangat besar. Mereka bertiga terguncang melihat pegunungan ini. Di dalam pegunungan ini terdapat banyak bangunan dan reruntuhan yang bobrok, menyerupai tempat yang dulunya merupakan wilayah kekuasaan umat manusia.
Namun, semua bangunan tersebut rusak parah dan tertutup tumbuhan. Hanya sedikit jejak yang menunjukkan kemungkinan bahwa tempat ini pernah menjadi tempat tinggal umat manusia. Kura-kura tua ini sebenarnya menggunakan tanah umat manusia untuk memulihkan diri, kata Xia Chen dengan penuh kebencian. Melihat reruntuhan itu, Xia Chen tidak dapat membayangkan betapa sengsara dan tidak berdayanya perasaan umat manusia selama kejatuhan mereka. Boom! Saat itu, kura-kura hitam raksasa itu berjongkok di tengah lembah, dan di sana terdapat lubang cekung besar yang sangat cocok dengan bentuknya. Lubang cekung itu kelihatannya aneh. Sepertinya ada formasi di bawah tanah, kata Xia Chen tiba-tiba. Apa kamu yakin? Long Chen terkejut. Xia Chen memeriksanya lebih dekat sebelum dengan percaya diri berkata. Saya yakin. Ada fluktuasi suatu formasi. Ada semacam energi yang datang dari bawah tanah, dan itu tidak alami. Bos, bisakah kita bertiga membunuh kura-kura tua itu? Tanya Guoran. Peluang kami kecil. Seorang ahli abadi yang tumbuh di tempat dengan ki primal chaos yang berlimpah pada dasarnya akan ada selama langit dan bumi. Selain itu, ras kura-kura terkenal dengan pertahanannya yang luar biasa. Bahkan Seven Peak Sword milikku mungkin tidak cukup untuk menghancurkan pertahanannya. Dan bahkan jika itu bisa, itu mungkin tidak akan mampu memberikan pukulan mematikan. Long Chen menggelengkan kepalanya karena dia juga tidak yakin. Lagi pula, pengetahuannya tentang makhluk hidup di sini terbatas, jadi mereka tidak boleh melakukan gerakan gegabah. Jika mereka membuat marah kura-kura hitam ini, mereka mungkin tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Lalu, racun usul Guoran. Kami tidak memiliki sesuatu yang cukup beracun, kata Xia Chen segera. Menurutmu racun apa yang bisa mempengaruhi orang menakutkan ini? Long Chen mengangguk. Semua racun mereka berasal dari surga luapan nirwana, jadi pada dasarnya mustahil bagi mereka menggunakan racun untuk membunuh keberadaan mengerikan ini. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka memiliki racun seperti itu, mengingat tubuhnya yang sangat besar, berapa banyak racun yang dibutuhkan untuk membunuh makhluk ini, dan bagaimana mereka bisa meracuninya? Umpan. Tapi mereka juga tidak punya umpan. Bahkan mengingat kecerdasannya yang rendah, makhluk menakutkan seperti itu mungkin tidak akan menyerah pada racun meskipun mereka mengisi seluruh perutnya dengan racun tersebut. Akibatnya, Long Chen terjebak di posisi yang sulit. Aura kura-kura hitam telah melemah, itu jelas terluka parah. Tetapi bahkan dalam keadaan seperti itu, mereka mungkin tidak dapat menghadapinya. Apakah saya harus menggunakan Earth Cauldron? Long Chen tiba-tiba berpikir, tapi dia segera mengabaikannya. Earth Cauldron bukanlah senjata yang dirancang untuk membunuh. Jika dia tidak bisa membunuh kura-kura itu dalam satu pukulan, itu akan merepotkan. Dia tidak berani mengambil risiko seperti itu. Mari kita terus mengamati. Mungkin ada luka terbuka atau titik rawan yang bisa kita manfaatkan. Bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya dalam satu pukulan, setidaknya kita harus mampu memberikan pukulan berat dalam satu gerakan agar ini berhasil, kata Long Chen. Mereka bertiga perlahan mendekati lembah. Tiba-tiba, Long Chen meraih Xia Chen dan Guoran dan memberi isyarat untuk diam. Guoran dan Xia Chen terkejut dan langsung terdiam. Bahkan setelah beberapa saat, kura-kura hitam itu tetap tidak bergerak. Beralih ke Long Chen, mereka mengikuti gerakannya dan melihat ke atas. Apa yang mereka saksikan membuat mereka merinding, sesosok tubuh besar diam-diam mendekat, tidak terlalu jauh. Itu adalah iblis bersayap emas yang sama yang mereka lihat sebelumnya. Melihatnya, mereka bertiga sangat ketakutan bahkan tidak berani bergerak. Mereka tidak dapat menemukan keberanian bahkan untuk menggunakan transmisi spiritual, takut bahwa fluktuasi spiritual yang samar pun dapat mengingatkan makhluk itu akan kehadiran mereka. Jelas sekali, iblis bersayap emas ini cukup licik. Ia berpura-pura melarikan diri tetapi menyelinap kembali, ingin melancarkan serangan diam-diam sementara kura-kura hitam itu masih terluka. Namun, bisakah tipu muslihat seperti itu benar-benar berhasil? Mereka bertiga bingung. Skema semacam ini terlalu naif. Akankah kura-kura hitam benar-benar tertipu? Mereka tetap diam, mengamati situasinya. Iblis bersayap emas perlahan-lahan mendekati lembah. Ia kemudian perlahan-lahan menjulurkan kepalanya dan membuka mulutnya. Berdengung, sinar cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari mulutnya, langsung menuju ke kepala kura-kura hitam itu. Bodoh. Long Chen hampir mengutuk keras ketika dia melihat serangan iblis bersayap emas. Boom. Seperti yang diharapkan Long Chen, kura-kura hitam itu segera mundur ke dalam cangkangnya, menyebabkan serangan diam-diamnya meleset seluruhnya. Bahkan orang yang bukan dari ras kura-kura pun tahu bahwa kura-kura paling lincah saat memasukkan kepalanya ke dalam cangkangnya. Apakah iblis bersayap ini benar-benar mengincar kepalanya? Tidak ada kemungkinan serangan itu akan mendarat. Cahaya surgawi 5 warna milik kura-kura hitam sekali lagi berkobar di sekujur tubuhnya. Ia menekankan kakinya ke tanah dan berlari menuju iblis bersayap emas seperti bintang jatuh warna-warni. Boom! Sebuah ledakan dahsyat terjadi. Melihat adegan ini, Long Chen memutuskan untuk meninggalkan penyembunyiannya dan mengangkat tangan.
Perisai 7 puncak. Perisai cahaya surgawi 7 warna terkondensasi di depan mereka bertiga. Boom! Dalam sekejap, perisai 7 puncak hancur, dan ketiganya terlempar ke belakang. Akibat benturan dengan cangkang kura-kura tersebut, setan bersayap emas tersebut mengalami patah tulang dan otot robek. Ia memuntahkan darah, dan auranya mengalami penurunan tajam. Sekarang adalah kesempatan kita, bunuh mereka. Long Chen melebarkan sayap kunpengnya dan menembak ke arah kepala kura-kura hitam itu. Tombak 7 puncak tertinggi. Tombak 7 warna muncul di tangan Long Chen, bersinar dengan cahaya surgawi saat menusuk ke arah mata raksasa kura-kura hitam itu. 4308. Kura-kura hitam juga menerima serangan balik karena menabrak iblis bersayap emas dan sekarang terbalik, kakinya mengarah ke langit. Long Chen kemudian memanfaatkan kesempatan ini dan menyerang mata kura-kura hitam dengan tombak 7 warna, setelah melakukan banyak persiapan untuk gerakan ini. Tombak raksasa itu menembus mata kura-kura hitam itu, dan kekuatannya meledak di dalam kepalanya yang sangat besar. Boom! Ketika kepala kura-kura hitam itu meledak, daging dan darah seperti lumpur keluar dari rongga mata, hidung, dan mulutnya. Long Chen menjadi pucat seperti selembar kertas setelah serangan ini. Dia berhasil membunuh kura-kura hitam dengan itu, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal lain. Saat kura-kura hitam telah mati, iblis bersayap emas masih berjuang untuk pulih dan berlari. Long Chen berteriak, "Hentikan!" Boom! Guoran mengikuti teladan Long Chen dan menyerang mata iblis bersayap. Namun, iblis bersayap itu hanya menoleh, dan pedang Guoran mengenai rongga matanya. Retakan! Pedang Guoran langsung hancur dan serangan baliknya hampir membuatnya batuk darah. Formasi penguncian surga Yin Yang. Pada saat ini, Xia Chen melemparkan ribuan jimat sekaligus, yang terkondensasi menjadi rantai yang mengunci langit dan bumi, mengikat iblis bersayap emas ke tanah. Namun, iblis bersayap itu meraung dan meronta, menyebabkan rantai itu putus satu persatu. Xia Chen terkejut. Meski terluka parah dan diambang kematian, iblis bersayap memiliki kekuatan untuk menghancurkan rantai rahasianya. Kekuatannya melampaui ekspektasinya. "Guoran, cepat!" teriak Xia Chen. Guoran awalnya kecewa karena kehilangan pedangnya. Namun, setelah mendengar panggilan Xia Chen, dia dengan cepat mengambil panah emasnya. "Panah peledak!" teriak Guoran sambil menembakkan panah emas ke arah iblis bersayap, dan panah itu secara akurat masuk ke mulut iblis bersayap. Bang! Iblis bersayap emas bergetar, dan asap keluar dari 7 lubangnya. Dalam hitungan detik, ia terjatuh lemas ke tanah, tak bergerak. Dengan matinya iblis bersayap emas, mereka bertiga akhirnya bisa menyeka keringat dingin mereka. Para ahli abadi benar-benar menakutkan, bahkan di ranjang kematian mereka. Guoran menyentuh sayap iblis bersayap itu, dan mereka mengeluarkan suara logam. Sayapnya sebenarnya sebanding dengan senjata surgawi abadi. "Jangan mengendur, kumpulkan darah abadi. Terlambat maka sifat surgawinya akan hilang," teriak Xia Chen saat melihat Guoran mengamati tubuh iblis bersayap itu. Sementara itu, Xia Chen sudah berlari ke sisi kura-kura hitam 5 warna dan mengeluarkan alat untuk mengumpulkan darah esensi. Entah itu darah iblis atau darah binatang iblis, itu adalah bahan yang sangat bagus untuk tulisan rahasia. Adapun darah esensi pada tingkat ahli abadi, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Itu adalah bahan yang diperlukan untuk menciptakan jimat abadi dan senjata surgawi abadi. Xia Chen tidak pernah bermimpi bahwa dia akan dapat mengumpulkan darah esensi abadi yang segar, dan bukan sembarang darah, tetapi dengan kemurnian tertinggi. Sebenarnya, Xia Chen pernah membeli darah esensi beberapa ahli abadi setengah langkah, tetapi darah itu telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan hilangnya sebagian besar esensinya. Meski begitu, Xia Chen memperlakukannya seolah itu adalah permata yang tak ternilai harganya. Selama konvensi Sage King, Xia Chen telah berhasil mengumpulkan darah esensi dari beberapa Eternals setengah langkah, suatu prestasi yang memberinya kegembiraan luar biasa. Namun, esensi darah segar dari Eternals asli berada pada level yang sama sekali berbeda. Saat Xia Chen merasakan sifat surgawi dari darah esensi ini, dia menyadari bahwa darah itu 10.000 kali lebih kuat daripada yang dimiliki oleh para Eternals setengah langkah. Dia hampir menjadi gila karena tidak percaya, mempertanyakan apakah dia mungkin sedang bermimpi. Keduanya dengan cepat mengumpulkan darah esensi sementara Long Chen memanggil cincin sucinya. Dengan meletusnya 2 garis keturunannya, dia pulih dengan cepat. Long Chen senang saat mengetahui bahwa ki kekacauan utama yang berlimpah di tempat ini secara signifikan mempercepat tingkat pemulihannya. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dia telah bangkit kembali hingga 80% dari kekuatan penuhnya. Long Chen tahu bahwa lingkungan hanyalah salah satu aspek yang mendukung pemulihannya yang cepat. Faktor penting lainnya adalah kemampuan pemulihan yang kuat dari darah tertinggi 7 warna dan darah ungu miliknya. Xia Chen dan Guoran telah selesai mengumpulkan darah esensi. Kini, mereka bekerja sama untuk melepaskan cangkang kura-kura, namun senjata mereka tidak mampu memotong daging kura-kura tersebut.
Guoran menginginkan cangkang kura-kura karena itu adalah item suci abadi yang alami. Dengan itu sebagai perisai, dia tidak akan terkalahkan. Jangan buang waktu lagi. Kita harus melihat apa yang ada di bawah tanah, kata Long Chen sambil menghentikan mereka. Kecuali mereka memiliki belati Dong Mingyu, memotong daging kura-kura hitam ini akan memakan waktu lama, dan mereka tidak punya banyak waktu. Long Chen melanjutkan untuk menempatkan kedua mayat itu ke dalam ruang kekacauan utama. Namun, dia tidak langsung melemparkannya ke tanah hitam. Bagaimanapun, mereka adalah mayat abadi yang sejati, dan tulang-tulang mereka memiliki nilai yang sangat besar sebagai harta karun. Khususnya, rune tulang mereka memiliki nilai penelitian yang signifikan, jadi akan sangat sia-sia jika hanya menguraikannya. Mereka bertiga sampai di cekungan berlubang tempat kura-kura hitam itu berbaring. Xia Chen kemudian berjongkok dan memeriksa tanah. Ya, ada formasi yang beroperasi di bawah tanah. Saya akan menyambungkannya. Setelah mengeluarkan selusin cakram formasi, hanya dalam waktu singkat, Xia Chen telah membangun formasi teleportasi skala kecil. Bas, ruang berputar, dan mereka bertiga menemukan diri mereka berada di ruang yang suram. Dunia bawah tanah menyerupai istana kekaisaran, namun sebagian besarnya telah runtuh. Di sekitar mereka ada banyak rune formasi rusak. Setelah melihat sekeliling sebentar, Long Chen menemukan bahwa mereka berada di sudut istana. Tempat ini memang pernah ditempati oleh umat manusia saat itu. Melihat sekeliling, Guoran terkejut. Formasi ini tampaknya merupakan formasi pengisian energi, dan tekanan eksternal kemungkinan besar mengaktifkannya, gumam Xia Chen sambil memeriksa sekeliling mereka. Kura-kura hitam sepertinya menganggap ini sebagai tempat untuk beristirahat dan menyembuhkan. Tapi apa yang membuat formasi tetap beroperasi setelah bertahun-tahun? Xia Chen kemudian mengeluarkan cakram formasi lain dan mulai berjalan dengan hati-hati seolah sedang mencari sesuatu. Long Chen dan Guoran tidak mengerti, jadi mereka hanya mengikuti di belakangnya. Istana itu diselimuti lapisan debu setebal beberapa inci, membuatnya tampak kuno dan terpencil. Suasananya terasa mencekam dan meresahkan. Seharusnya di sini. Guoran, bantu aku, kata Xia Chen akhirnya, sambil menunjuk ke dinding setelah lama mencari. Guoran mengambil kuas dan dengan cermat menyapu debu yang terkumpul dari dinding. Gerakan terampilnya menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya dia melakukan tugas seperti itu. Penyikatannya sangat lembut, menyebabkan debu berjatuhan selapis demi selapis. Akibatnya, rune mulai muncul di dinding, dan sebuah gerbang muncul di hadapan mereka. Setelah mempelajari rune di atasnya, Xia Chen mengeluarkan 2 cakram formasi dan meletakkannya di gerbang. Setelah itu, dia mulai membuat segel tangan. Kedua cakram formasi segera menyala, menyebabkan gerbang terbuka perlahan. Setelah terbuka, mereka bertiga melihat pemandangan yang membuat mereka tercengang. 4309. Saat gerbang terbuka, mata mereka tertuju pada gunung kecil batu roh, dan Long Chen tidak bisa menahan kegembiraannya saat melihatnya. Batu roh primal chaos. Xia Chen dan Guoran bergabung dalam kegembiraan Long Chen setelah menyadari bahwa ini adalah batu roh kekacauan utama. Namun, antusiasme mereka tidak bertahan lama karena mereka bergegas dan melihat kenyataan. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Chen mengambil batu roh, hanya untuk menemukan bahwa batu itu sudah hancur di dalamnya. Itu pertanda jelas bahwa energinya telah habis. Meskipun batu roh masih memiliki sisa fluktuasi Ki Primal Chaos, itu hanyalah cangkang kosong, karena tidak ada Ki Primal Chaos yang dapat diekstraksi darinya. Batu-batu roh kekacauan utama ini tidak lebih dari puing-puing yang tidak berharga. Sial, kita terlambat satu langkah. Batu roh Primal Chaos ini semuanya sudah habis. Xia Chen tidak bisa menahan kertakan giginya ketika dia melihat ratusan ribu batu roh habis. Kita mungkin tidak hanya terlambat satu langkah, tapi kemungkinan besar terlambat 10.000 langkah. Kemungkinan besar kura-kura hitam itu begitu kuat sehingga secara tidak sengaja mengaktifkan formasi di sini, sehingga melepaskan energi dari batu roh ini, desah Long Chen. Di gudang batu roh ini, semuanya telah habis dan menjadi tidak berharga. Kegembiraan awal mereka sia-sia. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Long Chen saat melihat Guoran mengambil beberapa batu roh dan menyimpannya. Meskipun itu sampah, kita harus menyimpannya sebagai kenang-kenangan, kata Guoran dengan sungguh-sungguh. Long Chen terdiam. Jangan seperti itu. Alasan utama kami di sini adalah untuk batu roh Primal Chaos. Xia Chen, mari kita lihat. Harus ada tempat penyimpanan lain. Jika tidak ada barang berharga, ayo pergi. Xia Chen melakukan pemindaian cepat dan menemukan gudang senjata, tetapi gudang itu kosong. Yang tersisa hanyalah beberapa senjata rusak yang sudah berkarat. Setelah itu, Xia Chen menemukan perbendaharaan di daerah yang runtuh. Berdasarkan sisa-sisanya, tempat ini dulunya merupakan rumah bagi tanaman obat yang berharga. Namun, mereka sudah lama hancur menjadi abu, dan Long Chen bahkan tidak bisa mengenali siapa mereka. Akhirnya, Xia Chen menemukan perbendaharaan lain, dan setelah membuka reruntuhan, Guoran bersorak.
Tempat ini memiliki beberapa biji berharga. Meskipun Guoran tidak mengenalinya, mengingat pengalamannya selama bertahun-tahun dalam menempa, dia yakin biji ini mengandung logam abadi yang cocok untuk membuat senjata surgawi abadi. Meskipun saat ini dia tidak mampu memurnikan biji tersebut, hal itu tidak menyurutkan semangatnya. Dia langsung mengambil semua yang ada di dalam perbendaharaan ini. Ada biji tetapi tidak ada logam abadi atau bahan lainnya. Faksi ini jelas tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan logam dan menempa senjata dewa. Namun, ini adalah awal yang baik. Selama kita menemukan lebih banyak reruntuhan, kita dapat menemukan lebih banyak harta karun, kata Long Chen sambil tersenyum. Baik Xia Chen maupun Guoran sangat senang dengan pemikiran itu, jadi mereka mulai membuat cakram formasi yang dapat merasakan batu roh primal chaos. Dengan cakram formasi ini, mereka akan menemukan reruntuhan umat manusia. Setelah membereskan, Xia Chen menempatkan formasi ilusi di sekitar tempat ini, dan mereka bertiga pergi. Meski dengan nyali besar, mereka bertiga tetap sangat berhati-hati di sini, tidak berani ceroboh sedikit pun. Alasan kekhawatiran mereka adalah bahwa para ahli abadi yang menakutkan yang baru saja mereka temui hanyalah para kultivator pengembara. Namun, bahkan tanpa dukungan faksi, mereka telah mencapai alam abadi. Karena itu yang terjadi, para ahli dari faksi besar akan jauh lebih kuat. Jika mereka bertiga memprovokasi individu sekaliber itu, 10.000 nyawa pun tidak akan cukup untuk menyelamatkan mereka. 2 hari kemudian, cakram formasi penyelidikan Xia Chen akhirnya menunjukkan respons, dan reaksinya sangat intens. Mereka bertiga telah menemukan sisa-sisa umat manusia lainnya. Mereka hanya bisa terkagum-kagum. Meskipun tempat ini juga berupa reruntuhan, sisa-sisa gerbang raksasa yang hancur menjadi saksi kejayaan umat manusia di sini. Bahkan hanya sebagian dari gerbangnya, meskipun kondisinya sudah hancur, masih membentang hingga ke awan. Orang hanya bisa membayangkan betapa megahnya tempat itu pada masa jayanya. Retakan. Saat berjalan melewati gerbang, suara aneh datang dari bawah kaki Xia Chen, dan dia melihat ke bawah untuk melihat bahwa itu adalah tulang. Tulangnya sudah lama terkikis dan langsung berubah menjadi debu setelah diinjak. Debu itu terbawa angin, namun meski seperti debu tulang, debu itu tampaknya menyimpan tanda-tanda yang berkedip-kedip di dalamnya. Sepotong tulang yang berhasil bertahan dari kerusakan zaman hingga saat ini. Paling tidak, itu harus menjadi milik setengah langkah abadi. Namun, bahkan para Eternals setengah langkah pun tidak bisa menjaga mayat mereka tetap utuh setelah pertempuran itu. Apa yang terjadi? Tanya Long Chen. Mereka bertiga terus melewati sudut gerbang, tidak menemukan mayat lagi. Kemungkinan besar, semuanya telah hancur menjadi debu seiring berjalannya waktu. Batu roh primal chaos. Entah dari mana, Xia Chen berteriak dan mengambil batu roh kristal seukuran ibu jari dari puing-puing. Ini adalah batu roh murni, dengan ki kekacauan utama yang tertanam di dalamnya dalam bentuk kabut. Tampaknya tidak ada jejak ki kekacauan utamanya yang hilang. Masih ada lagi. Guoran berteriak ketika dia menemukan batu roh kekacauan utama lainnya di dekatnya. Mereka kemudian menemukan lusinan batu roh primal chaos yang tersebar di sekitar area ini. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah batu roh kekacauan utama. Mengapa mereka ada di tanah? Apakah ada rencana jahat di sini? Ekspresi Guoran tiba-tiba berubah, dan dia melihat sekeliling dengan curiga. Tidak ada skema. Mereka baru saja diombang-ambingkan selama pertempuran kuno. Batu roh primal chaos memang merupakan harta karun bagi umat manusia, namun bagi ras lain, batu itu hanyalah batu biasa. Mereka tidak bisa memanfaatkan kekuatan batu itu sama sekali. Long Chen menggosok batu roh kekacauan utama dan menghela nafas. Mungkin hanya mereka yang tahu apa yang terjadi saat itu. Tapi mereka tidak bisa memberitahu kami. Batu roh adalah item suci yang benar-benar abadi. Jika esensi mereka tidak diekstraksi, mereka bisa bertahan selamanya. Namun, itu bukanlah batu giok fotografi, yang tidak mampu merekam apa yang terjadi saat itu. Mendengar itu, Guoran santai dan melanjutkan pencariannya. Namun, dia cepat kecewa. Selain beberapa lusin batu roh, tidak ada yang lain di sini. Namun, hanya beberapa batu roh saja sudah cukup bagus karena merupakan harta yang tak ternilai harganya. Jika primal chaos ki di dalamnya dilepaskan, hal itu akan menyebabkan kepadatan primal chaos ki yang tak terbayangkan dalam rentang dan durasi tertentu. Jika mereka menggunakan energi itu untuk kapal perang, siapa yang tahu efek apa yang akan dihasilkannya? Guoran dan Xia Chen sangat menantikannya. Mereka bertiga terus mencari dengan cermat. Setelah beberapa saat, Xia Chen dengan cepat merasakan fluktuasi formasi di bawah tanah dan segera mencoba menghubungkannya. Namun, dia gagal berkali-kali tanpa mampu mencapainya melalui luar angkasa. Biarkan aku yang melakukannya. Guoran mengeluarkan alat aneh, itu adalah terenggiling logam dengan puluhan sekop di depannya. Apa ini? Long Chen bertanya. Lalu dia teringat, apakah kamu mendapatkan ini saat bersama Munian? Tebakan Long Chen akurat. Fungsi benda ini adalah untuk menggali tanah, dan kecepatannya sangat tinggi.
Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka sudah berada jauh di bawah tanah. Boom! Tiba-tiba, lingkungan sekitar menjadi terang, dan mereka mengeluarkan teriakan kaget saat mereka berhadapan dengan monster lapis baja. Mulutnya ternganga, memperlihatkan taringnya yang terbuka, dan dia menatap tajam ke arah mereka. 4310. Mereka bertiga berteriak ketakutan saat melihat monster menakutkan itu, dan Long Chen secara spontan menebasnya dengan pedangnya. Boom! Pedang 7 puncak mendarat di kepalanya, tapi itu hanya menyebabkan munculnya percikan api kecil. Di sisi lain, Long Chen terlempar ke belakang dengan menyedihkan, hampir batuk darah. Pada saat inilah mereka menyadari bahwa entitas mengerikan ini tidak lebih dari mayat. Sial, itu membuatku takut setengah mati. Jantungku hampir melompat keluar dari dadaku. Guoran berkeringat dingin. Bahkan dengan nyali mereka, ditatap oleh monster yang begitu menakutkan hampir membuat mereka kehilangan akal. Ini adalah mayat makhluk hidup abadi. Meskipun mereka tidak mengenali spesiesnya, ia tampak seperti sejenis tikus dengan sisik di sekujur tubuhnya. Sebuah tombak telah menembus tubuhnya dan memakukannya di tempat ini. Namun, hanya setengah dari tombaknya yang tersisa. Kemungkinan besar, seseorang telah melemparkannya untuk memakukan makhluk ini sampai mati. Waspada terhadap lingkungan sekitar, mereka bertiga tidak berani berkeliling secara acak saat mereka menemukan diri mereka berada di istana bawah tanah lain. Banyak area yang runtuh di sekitar sini, dan mereka melihat lebih banyak mayat besar di sekitarnya. Ini kemungkinan besar adalah istana megah. Pertempuran tersebut mengakibatkan bumi mengubur lokasi ini, mengubahnya menjadi seperti sekarang, dugaan Xia Chen sambil memeriksa pilar di dekatnya. Sebagai ahli formasi, dia memiliki pemahaman tertentu tentang arsitektur bangunan tersebut. Dia tahu bahwa istana ini awalnya berada di atas tanah dan berbeda dari istana bawah tanah biasanya. Sayang sekali, benda ini sudah lama mati sehingga meskipun tubuh fisiknya masih terpelihara, esensi darahnya telah kehabisan energi untuk mencegah tubuhnya membusuk, kata Long Chen dengan menyesal sambil memeriksa mayat tersebut. Long Chen kemudian melemparkan makhluk itu ke dalam ruang kekacauan utama untuk membusuk di tanah hitam. Mungkin itu tidak berguna bagi orang lain, tapi itu adalah harta karun bagi Long Chen. Bos, kalian berdua harus berpisah dan mencari harta karun. Saya akan melihat apakah saya dapat mengaktifkan sebagian formasi di sini. Jika saya berhasil, saya akan dapat mengetahui penataan asli istana tersebut, dan kita tidak perlu berlarian sembarangan, kata Xia Chen. Long Chen mengangguk karena ini adalah ide yang bagus. Jika Xia Chen dapat mengaktifkan formasi, mereka dapat menemukan bagian penting istana secara akurat. Itu akan lebih baik daripada mereka bertiga berlarian sembarangan. Long Chen dan Guoran kemudian berpisah ke arah berlawanan. Long Chen dengan cepat menemukan makhluk hidup mirip tikus lainnya dan merobeknya dari reruntuhan, melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Namun, mayat ini aneh, karena separuh tubuhnya telah hilang. Begitu Long Chen melemparkannya ke ruang kekacauan utama, dia menemukan bahwa itu adalah makhluk abadi yang tulangnya sebanding dengan item suci abadi. Namun, ada sesuatu yang telah membelah makhluk abadi ini menjadi dua dengan ketepatan yang luar biasa. Bahkan potongan tulangnya sehalus kaca, jadi senjata yang memotongnya pasti sangat tajam. Long Chen tidak dapat memahami jenis senjata apa yang dapat melakukan hal itu terhadap makhluk hidup abadi. Long Chen melanjutkan perjalanannya dan melihat lebih banyak area runtuh yang memaksanya untuk berkeliling. Setelah melewati beberapa area ini, dia tiba-tiba menemukan dirinya kembali ke tempat dia memulai. Guoran pernah mengalami situasi serupa. Porsi istana tempat mereka berada relatif kecil, dan jika mereka ingin mencari di area lain, mereka harus melewati bagian yang runtuh. Bos, ayo pergi. Xia Chen tiba-tiba berteriak kegirangan. Apa itu? Tanya Long Chen. Saya telah menemukan inti dari formasi. Ayo pergi ke sana. Mereka bertiga naik ke mesin aneh dan menggali jalan melalui istana yang runtuh. Dalam 2 jam, mereka menemukan diri mereka di sebuah aula besar. Aula ini terpelihara dengan sempurna, dan mereka bahkan bisa melihat rune formasi yang tak terhitung jumlahnya di lantai. Xia Chen langsung menuju ke tengah aula, di mana platform seluas 300 meter persegi mengambang dengan segala jenis cakram formasi di atasnya. Long Chen terkejut melihat cakram formasi itu dan berkata, ini adalah cakram formasi zaman kuno, dan ribuan kali lebih halus daripada cakram formasi zaman sekarang. Itu bukanlah hal yang penting. Kami tidak punya waktu untuk mempelajarinya sekarang. Pertama, lihat apakah Anda dapat mengaktifkan formasi. Jika tidak, kita lihat saja berapa banyak yang bisa kita ambil, kata Guoran. Xia Chen buru-buru mencari di cakram formasi dan menekan jarinya ke salah satunya. Berdengung. Dengan suara ringan, sebuah hologram muncul di depan mereka, menampilkan sekte yang mulia. Ketika mereka melihat gerbang besar yang mencapai awan, mereka bertiga langsung berteriak. Tampaknya hologram ini menampilkan tampilan asli sekte tersebut. Sekte surgawi yang melawan surga. Sial, nama yang mendominasi.
Setelah melihat papan nama, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Keempat karakter ini ditulis dalam karakter abadi Jiuli generasi pertama. Long Chen tidak mengenali banyak karakter abadi Jiuli generasi pertama, tetapi keempat karakter itu ada di antara mereka. Skala istananya gila. Apakah lebarnya benar-benar mencapai jutaan mil? Betapa menakjubkannya mereka saat itu. Tapi bahkan dengan semua kekuatan itu, mereka tidak bisa lepas dari nasib kehancuran mereka. Guoran tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan menyesal. Di sisi lain, Xia Chen tidak fokus pada hologram. Dia hanya melihat cakram formasi lebih dekat, terus mempelajari sesuatu. Tiba-tiba, dia mengaktifkan disformasi lainnya. Seluruh istana bergetar. Setelah itu, dinding di sekelilingnya terbelah, memperlihatkan beberapa pintu besar. Hahaha, harta karunnya terpelihara dengan sempurna. Ayo kita lihat. Melihat adegan ini, Xia Chen sangat senang, dan Guoran sangat bersemangat. Dia bertanya ke arah mana mereka harus pergi. Tidak perlu berjalan kaki. Kami akan langsung menggunakan formasi teleportasi untuk sampai ke sana. Xia Chen mengambil cakram formasi dari platform, menyebabkan ketiganya menghilang. Mereka kemudian muncul kembali di depan sebuah gerbang besar, dan Xia Chen menekan cakram formasi ke sana. Gerbang itu bergetar, rune yang tak terhitung jumlahnya menyala, namun tetap tertutup. Melihat kebingungan Long Chen dan Guoran, Xia Chen menjelaskan. Dulu, membuka gerbang ini memerlukan beberapa orang yang memegang kunci yang tepat untuk membukanya bersama-sama. Namun, kini setelah semua pemegang kunci itu mati, gerbang memanggil mereka. Setelah jangka waktu tertentu berlalu dan tidak ada satupun yang datang, gerbang akan terbuka secara otomatis. Mereka menunggu cukup lama, bertahan selama 6 jam sementara gerbang terus berkedip tanpa ada tanda-tanda akan dibuka. Bahkan Xia Chen menjadi agak cemas karena dia tidak tahu berapa lama lagi gerbang itu akan membuat mereka menunggu. Mereka tidak bisa menunggu tanpa batas waktu. Untungnya, mereka tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Tanda di gerbang perlahan meredup, dan gerbang mulai terbuka perlahan. Mereka bertiga sangat senang, dan Guoran hendak menyerang ketika Xia Chen menangkapnya. Jangan berlarian sembarangan. Anda mungkin memicu suatu mekanisme. Xia Chen mengambil cakram formasi dari gerbang dan meletakkannya di dekat gerbang. Piringan formasi tiba-tiba menyala, dan cahaya surgawi muncul di tanah, meluas hingga ke dalam ruangan. Melihat adegan ini, Xia Chen akhirnya santai, dan mereka bertiga berkelana lebih dalam. Mereka harus membuka 9 gerbang sebelum akhirnya melihat perbendaharaan yang sebenarnya. Ketika mereka melakukannya, ketiganya berteriak serempak, "Kita kaya!"